bersama kami di Bisik Hot. Bincang asik, hangat bersama Lesti, Oza, dan Itin. kami adalah CGP Angkatan 11 Kota Jambi. Di kegiatan Bisik Hot kali ini, kami akan melakukan coaching untuk supervisi akademik sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lesti. Apa kabarnya Bu Lesti hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Oza. Alhamdulillah sama baiknya dengan Bu Oza. Alhamdulillah ya Bu Lesti ya. Semoga kita selalu sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah Bu Lesti, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin Bu, bahwa Ibu akan melakukan proses coaching bersama Ibu Titin. Perlu saya sampaikan Bu, bahwa kehadiran saya di sini adalah sebagai supervisor atau pengamat yang akan melihat proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan Ibu Titin selaku coaching. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal Bu yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam kegiatan observasi nanti Bu. Jadi untuk di rubrik penilaian tersebut akan menjadi penilaian saya nanti adalah, saya harap Ibu nanti bisa memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu prinsipnya Bu, ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Lalu saya berharap juga Bu, nanti ada kompetensi inti dari coaching yang harus Ibu miliki, seperti resensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Lalu Bu, ada satu hal yang paling penting sekali dalam sistem coaching ini adalah Ibu nanti harus menerapkan alur tirta Bu, di mana dari alur tirta itu terdapat tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itulah Bu kira-kira rubrik penilaian yang akan saya lakukan kepada Ibu yang menjadi acuan penilaian saya. Bagaimana Bu? Apakah dari penjelasan saya ini bisa Ibu pahami? Ya, Ibu, saya paham. Mungkin sebenarnya akan dilihat seperti itu ya, Ibu ya. Iya, baiklah Bu, kalau memang Ibu sudah paham, sebelum dimulai proses coachingnya ini Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Bu. Apakah Ibu mengizinkan saya untuk mengajukan pertanyaan tersebut? Ya, boleh Ibu, silakan. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama Bu, saya ingin tahu apakah yang ingin Ibu kembangkan dari sistem coaching yang akan Ibu lakukan terhadap Ibu Titi? Dalam proses coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi pendengaran aktif Ibu. Saya sering merasa bahwa saat saya itu belum bisa sepenuhnya hadir dalam percakapan. Jadi karena kehilangan beberapa hal penting yang disampaikan oleh coach ini. Oh begitu, jadi tentang mendengarkan aktif ya Bu ya. Ya. Nah, sehubungan dengan fokus pada mendengarkan aktif tadi Ibu, bagaimana dari percakapan yang nanti Ibu inginkan di dalam kegiatan tersebut? Saya ingin Ibu memperhatikan saya bagaimana saya merespon coach saya yang gitu. Apakah saya sudah cukup fokus terhadap coach saya, apa yang dikatakannya? Apakah saya sudah bisa memberi waktu yang cukup kepada coach saya, atau memberi tanggapan sebelum sudah pertanyaan tadi? Oh seperti itu ya Bu, bagus sekali Bu penjelasan Ibu. Berarti kita akan fokus pada aspek mendengarkan aktif tersebut ya Bu ya. Iya. Nah sekarang Bu, bagaimana menurut Ibu penilaian terhadap kemampuan mendengarkan aktif yang Ibu miliki
Nah Ibu, terkait indikator ketercapaian, kira-kira bagaimana tolak ukur yang ingin Ibu capai atau tujuan yang ingin Ibu capai di dalam proses coaching nanti? Terus indikator kesuksesan saya dalam coaching nanti bahwa saya ingin mampu menerapkan alur cerita itu secara runtut. Nah, mengali ide-ide dari coaching saya, menemukan solusinya sendiri atas masalah tadi. Baik Ibu, berarti intinya Ibu ingin menerapkan alur tirta ya Bu ya. Lalu apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti Bu? Saya berharap setelah observasi ini saya mendapat umpan balik yang konstruktif dari Ibu. Nah, dengan begitu saya bisa lebih sadar terhadap kebiasaan saya dan memperbaiki agar lebih efektif dalam mendengar dan mendukung coaching saya itu. Baik Ibu, semoga apa yang menjadi harapan Ibu nanti terlaksana ya Bu dalam percakapan coaching nanti. Terima kasih banyak ya Bu atas keterbukaan Ibu. Saya akan fokus mengamati hal-hal yang ingin kita bahas tadi selama sesi coaching nanti, terutama dalam hal mendengarkan aktif. Saya harap sesi ini bisa menjadi refleksi yang berguna untuk pengembangan kompetensi Ibu ke depannya nanti. Nah, setelah ini Bu, Ibu bisa memulai percakapan coaching dengan Ibu Titin. Semoga nanti kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam Bu Esti, apa kabar Bu Esti? Alhamdulillah, Bu Titin apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Esti. Saya tuh bingung, sedih, prihatin juga. Saya tuh punya satu murid, di mana satu murid ini Jumat minggu lalu ini Bu ketahuan bohong ya Bu. Dia itu menghisap rokok diam-diam dengan kawan-kawan dia di kelas lain itu di belakang perpustakaan. Jadi, Bu Titin, apa tujuan pembicaraan kita hari ini Bu? Sebenarnya Bu Esti, saya itu ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan murid saya ini Bu ya. Jadi saya ini berharapnya itu murid saya ini tidak terlalu jauh dia dalam bersikap, dalam melangkah. Lagi kan dia masih muda ya Bu ya. Jadi saya nggak disayangkan kalau dia bersikap sesuatu itu yang dapat merugikan diri dia sendiri loh Bu. Gitu, Bu. Ya, Bu Titin, Insya Allah dalam percakapan kita ini nanti kita akan menemukan solusi terbaik dari masalah yang Ibu hadapi. Kira-kira menurut Bu Titin nih, apa yang menyebabkan Ibu itu berani berbuat begitu Bu Titin? Lalu tadi Ibu katakan dia juga tidak fokus dalam belajar ya Bu Titin Iya. ya. Mungkin bisa cerita penyebabnya apa sih Bu Titin? Begini Bu, saya ini murid saya ini kan anak sulung ya dari tiga saudaranya. Kebetulan saudaranya itu laki-laki semua Bu. Karena ada kebutuhan yang mungkin dalam diri dia itu harus dipenuhi. Jadi ada yang tidak terpenuhi maka dia melakukan sesuatu yang menurut dia benar. Tapi menurut kita itu tidak benar ya Bu ya. Jadi dia itu melakukan sesuatu yang membuat dia merasa bahagia dan ingin diperhatikan Bu. Nah, dari permasalahan tersebut, kira-kira nih Bu Titin, langkah apa yang bisa Bu Titin lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Mungkin yang Bu ya langkah yang akan saya ambil Bu, yang akan saya tempuh, saya akan berkoordinasi nih Bu dengan kepala sekolah. Saya akan berusaha ngomong sama kepala sekolah tentang tindak lanjutnya, lalu memanggil orang tuanya juga ke sekolah. Jadi dengan orang tua itu membicarakan permasalahannya dan juga bisa mencari solusi dari permasalahan anak ini Bu ya. Dan saya juga langkah selanjutnya itu akan melakukan pendekatan pribadi dengan sang anak ini Bu. Setelah nanti Ibu
jadwal kontrol komunikasi ya Bu dengan orang tua. Jadi setelah saya memanggil orang tua itu ada jadwal kontrolnya Bu. Pas jadi buku penghubung ya Bu ya, buku penghubung, buku komunikasi antara orang tua dengan guru. Baik Bu Titin, bagus sekali rencana Ibu, yaitu komunikasi dengan orang tuanya, dengan anak, lalu masalah pembelajaran Ibu membuat pembelajaran yang lebih beragam dengan teman-temannya, lalu ke kotor ya Bu ya, ke toilet. Nah, untuk itu semua Bu Titin, siapa ya kira-kira yang bisa Ibu libatkan untuk membantu tujuan Ibu itu? Iya Bu, saya ini kan sudah memiliki tujuan dari Bu. Nah tujuan saya itu saya akan berkoordinasi dan membantu saya ya Bu ya dalam melakukan harapan saya itu mungkin dengan guru tapis dan guru agama Bu. Terima kasih ya Ibu Estia. Alhamdulillah kalau begitu Bu Titin, semangat ya Bu Guru. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Estia. Sama-sama, Bu Titin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Hestia, saya melihat tadi Ibu sudah melakukan proses coaching. Bagaimana Bu perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching tadi Bu? Alhamdulillah Bu Oza, jujur lega sekali Bu Oza, sudah plong. Sudah plong ya Bu ya rasanya ya Bu ya. Baik Ibu, kalau Ibu sekarang sudah merasa plong, mari kita lanjutkan ya Bu ya dengan refleksi. Bu, bagaimana menurut Bu Hesti menilai sendiri performa Ibu tadi dalam kompetensi coaching yang telah Ibu lakukan terhadap Ibu Titin? Apakah indikator ketercapaian sudah tercapai menurut Ibu? Saya juga merasa cukup puas dengan sesi coaching ini Bu Oza. Saya berhasil menerapkan alur tirta secara runtut, mulai dari menetapkan tujuan, menggali realitas dari coaching saya Bu Titin, hingga membantu coaching saya merancang rencana aksinya. Lalu saya juga merasa mampu mendengarkan dengan lebih penuh dan memberi waktu jeda yang cukup untuk coaching saya menemukan solusi atas masalah sendiri. Baik Bu Hesti, dari pengamatan yang telah saya lakukan tadi, menurut saya Ibu telah benar-benar menerapkan alur tirta dengan baik. Saat di awal sesi, Ibu berhasil membantu coachee menetapkan tujuan dengan jelas. Kemudian, ketika Ibu mengajak coachee untuk mengidentifikasi masalah, saya melihat Ibu mendengarkan secara aktif dan tidak terburu-buru memberikan solusi. Ibu juga berhasil membantu coachee melihat berbagai opsi yang ada sebelum akhirnya coachee sendiri yang memilih langkah-langkah yang akan diambil. Menurut saya Bu, itu memang sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bahkan bisa dikatakan itu melebihi ekspektasi Bu. Terima kasih Ibu. Saya senang sekali melihat semangat dari Ibu Hesti. Bu, dari diskusi kita ini, apa kira-kira yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk lebih meningkatkan kompetensi Ibu pada praktik coaching berikutnya? Saya pikir di sesi coaching berikutnya saya akan lebih memperhatikan tanda-tanda keraguan dari coaching saya dan memberikan lebih banyak waktu bagi mereka untuk memproses pilihannya. Saya juga akan berlatih lebih banyak lagi menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bisa membantu coaching menggali dirinya sendiri lebih dalam. Wah, itu rencana yang sangat hebat sekali dan sangat luar biasa ya Bu ya. Saya berharap itu memang bisa dilakukan ke depannya. Kapan kira-kira Ibu berencana untuk mulai menerapkannya Bu? Saya akan mencoba menerapkannya di sesi coaching minggu depan berikutnya Bu Rosa. Baik, saya akan mencatat ya Bu hasil pengamatan ini ke dalam rubrik evaluasi hasil supervisi akademik. Sehingga nanti Bu, kita bisa menyusun langkah tindak lanjut proses coaching selanjutnya. Terima
dimulai dari tahap observasi, dan juga tahap pasca observasi ini. Saya merasa semakin yakin, percaya diri dalam menggunakan alutsista. Umpan balik ini juga membantu saya memahami meskipun bahwa saya sudah mencapai hasil yang baik menurut Ibu, selalu ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam memberi waktu jeda yang lebih bagi coach saya, Ibu. Iya, bagus sekali ya Bu ya, karena memang tidak ada manusia itu yang sempurna ya Bu ya. Saya harap Bu, refleksi coaching hari ini bisa menjadi pandangan baru bagi pengembangan kompetensi coaching Ibu ke depannya. Terima kasih ya Bu ya atas kesempatan yang sudah kita lakukan pada hari ini. Semoga Ibu sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih kembali Bu Oza atas waktu dan umpan baliknya yang sangat membangun untuk diri saya. Iya, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bisik Hot, bincang asik hangat bersama Ibu Hesti, Oza, dan Titin dalam praktek coaching supervisi akademik. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Semoga dengan kegiatan praktek coaching supervisi akademik yang kami lakukan hari ini memberikan begitu banyak manfaat dan di dalam dunia pendidikan, terutama di dalam pendidikan guru penggerak.